Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakin seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Mari kita selalu bertekad agar kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber cahaya, sumber keberkahan, sumber kebahagiaan bagi semua makhluk dimanapun kita berada. Jangan lupa mantranya, dimanapun saya berada, kapanpun itu, saya akan melakukan kebaikan tanpa pamrih. Lakukanlah itu, ya. Hidup kita akan gratis. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezeki mengalir dari arah yang sama sekali kita tidak menyangkanya. Jadi yang rezekinya seret, kangkung saja enggak rindu, tempe aja menjauh, berarti ada yang kurang tepat dalam hidup kita, ya. Jadi orang yang rezekinya seret itu, ya, bukan karena tidak bekerja. Orang yang kerja juga pas-pasan, apalagi yang nggak kerja. Ada yang salah di sini. Kita bukan magnet yang menarik keberkahan. Kita malah magnet yang menarik segala yang negatif dalam hidup. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, energi universal tanpa batas yang meliputi seluruh makhluk, seluruh wujud, seluruh bentuk, dan semua yang ada di semesta ini bukan ciptaannya. Karena semua yang di semesta ini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semua adalah manifestasi dari dirinya sendiri. Makanya orang yang sudah sadar, kemanapun dia memalingkan wajah, tidak ada yang lain kecuali wajahnya Allah. Oleh karena itu, mari kita puji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu ra'su syukri ma syakarallahu abdun lam yahmadhu. Itu dalam hadis. Hamdu itu buahnya syukur. Tidak disebut syukur kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Tapi mengucapkan saja tidak cukup, karena kalimat alhamdulillah itu kalau disadari, kita akan menjadi orang yang merdeka. Karena alhamdulillah itu artinya segala puji habis buat Allah. Orang yang menyadari kalimat itu, segala puji milik Allah, dia tidak butuh pujian, dia tidak butuh sanjungan, dia tidak butuh validasi eksternal, tidak butuh diakui, tidak butuh dianggap sebagai orang paling berjasa. Dia udah selesai. Jadi kalimat hamdalah itu kalimat yang dibiasakan diucapkan dengan kesadaran sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Ada kan orang berbuat kebaikan ingin disebut jadi orang baik. Nyumbang sedikit harus diumumkan di speaker. Padahal dia sering mengucapkan kalimat itu. Cuman sayang kalimat itu diucapkan nyaris tanpa kesadaran. Jadi kalau setiap kajian saya mengajak Bapak Ibu untuk mengucapkan kalimat ini supaya kita sadar bahwa
segala puji habis buat Allah. Coba kalau itu disadari dan diaplikasikan dalam hidup, Bapak Ibu akan jadi orang yang bebas. Habis ngasih sama tetangga, kemudian lupa, tetangga tidak mengucapkan terima kasih, langsung diomongin. Malas ngasih sama dia, dikasih nggak tahu diri, ngucapin terima kasih aja enggak. Tuh katanya segala puji milik Allah. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Berapa persen ya yang kayak gitu? Kalau lihat wajah-wajahnya sih sekitar, ya nggak besar sih, paling 80% lah. Dari wajahnya udah kelihatan sebetulnya ya. Orang yang transaksional tuh wajahnya itu kaku. Kalau mau berbuat kebaikan biasanya banyak berhitung. Kaku, kelihatan ya. Senyumnya kaku, tertawanya berat. Penyakitnya pasti migrain, ya dah? Ya, pegal-pegal, asam urat, ya pasti itu, ya. Lambung bermasalah, ini. Udah kelihatan sini. Karena tubuh kita ini cerminan dari kualitas jiwa kita. Jadi tidak bisa dibohongi. Apalagi saya sudah tembus tuh, bisa lihat semuanya. Makanya ada yang mau privat sama saya, diskusi. Saya bilang nggak usah banyak bicara, saya sudah tahu. Lagi susah ya. Iya. Sakit sebelah manapun di tubuhnya saya tahu. Ya. Yang ambeien saya tahu. Yang impoten juga saya tahu. Oke. Ya. Mari kita awali kajian ini bersama-sama memohon ridhonya, berkahnya, dengan membiasakan diri mengikuti sunnah Rasul, kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan mulailah dengan basmalah. Yuk kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Waktu membaca kalimat itu harus sadar atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti kita datang ke sini tujuannya adalah mewakili Allah untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah. Coba sadari itu. Kalau disadari kalimat itu juga pelit hilang, gitu? Merasa kita yang berbuat baik hilang, karena kita cuma kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Ingat ya, cinta kasih. Orang yang baca bismillahirrahmanirrahim dengan kesadaran, gak mungkin bicarakan keburukan orang, gak mungkin. Gak mungkin iri hati sama orang, kan dia bilang, saya datang ke sini membawa Rahman dan Rahimnya Allah, membawa cinta. Cinta itu kekuatan positif. Udah gitu belum hidupnya? Coba saya presentasi yang bismillahnya udah bener nih. Ya kayaknya ini udah yang bener sih, alhamdulillah 5% lah. Baik ya. Hari ini kajiannya memang agak unik ya judulnya. Tapi saya juga nggak tahu emang judulnya gini datangnya. Saya bilang ini judul nggak berbahaya gitu kalau disampaikan. Enggak, katanya sampaikan aja. Jadi hari ini tuh judulnya adalah Tuhan bukanlah mayat dalam kitab suci. Bisa nangkap nggak kira-kira dari judul ini? Belum ya? Oke. Kalau kita membaca kitab suci, banyak gak cerita tentang Allah di kitab suci? Banyak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu ahad, Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Banyak tuh cerita Allah. Allah bukan itu. Cerita tentang Allah. Bisa bedakan?
Mau cerita tentang air atau mau air? Ada yang haus, terus bilang sama saya, ayah saya haus. Air adalah sekumpulan molekul yang rumus kimianya adalah H2O, bersifat polar secara alami, pelarut yang sangat bagus. Hilang gak hausnya? Tambah haus ya. Nah itulah kita selama ini tertipu. Kalau kita belajar ilmu, mendengarkan dari orang, kemudian apa yang disampaikan orang diulang-ulang jadi hafalan di otak, udah gitu merasa sebagai ulama. Padahal baru ngulang-ngulang apa kata orang. Kita sendiri belum merasakan langsung pengalamannya. Mau cerita duren, temu duren. Duren, waras berarti ya kalian. Mau cerita rambutan atau rambutan? Rambutan. Mau cerita Allah atau mau Allahnya? Nah, waras berarti ya. Kalau cerita tuh gampang, itu pekerjaan pikiran, karena pikiran senang bercerita. Makanya ada kajian membahas Asmaul Husna. Ada nggak itu ya? Saya lihat ada itu. Mungkin orangnya ada di sini. Asmaul Husna dibahas. Arti Ar-Rahman, arti Ar-Rahim, arti Al-Malik, Al-Qudus. Makin jauh kita tidak mengalami. Semakin dibahas konsepnya, maka konsep yang dijejalkan di otak kita itu akan membuat kita merasa tahu, padahal itu merasa tahu yang palsu. Akibatnya mendorong kita menjadi orang yang merasa terang, merasa seolah-olah sudah tahu. Allah yang tidak mungkin bisa dijelaskan, dijelaskan coba. Allah yang tidak bisa diterangkan, diterangkan. Allah yang tidak punya nama, diberi nama dan dijelaskan namanya. Itulah suatu kebodohan yang luar biasa. Tapi kebodohan yang sudah dianggap seolah-olah itu adalah kebenaran. Akibatnya apa? Kitab suci ini seolah-olah hanya sebagai sarana untuk menceritakan Allah. Ketika kebenaran dibicarakan, maka kebenaran langsung mati. Ketika mati dia jadi mayat. Allah yang maha hidup jadinya mati. Yang luar biasa lagi, kita puas ketika dijelaskan. Dan kita merasa seolah-olah sudah paham. Padahal di zaman Rasul, para sahabat mengatakan, malam yazuk lam ya'rib, yang gak ngalamin gak paham. Ada orang barat datang ke Bandung. Saya tanya, kamu tahu gak Ulukutek Lenca? Lalu saya kasih foto, ini loh Ulukutek Lenca. Setelah itu saya jelaskan, ini Ulukutek terbuat dari lenca, tarasi, cengek, cikur. Tambah pusing nggak dia? Betul nggak? Iya. Tapi kalau saya suguhi Ulukutek Lenca, bahkan tidak disebut oleh saya namanya, kemudian dia mau mencoba, dia mencoba. Langsung saat itu dia mengalami. Paham maksud saya? Oke. Makanya Nabi Muhammad itu tidak banyak mengajarkan agama, tidak seperti sekarang. Banyak ilmunya, banyak cabang-cabangnya, banyak penjelasannya, banyak teorinya. Beliau hanya mengajarkan kepada para sahabat untuk mengalami Allah.
Leluhur kita pun sama. Bung Karno dan reng-rengannya tidak menyebut Pancasila itu dengan kata Tuhan, tapi ketuhanan. Tuhan dan ketuhanan berbeda. Kalau Tuhan itu konsep, tapi kalau ketuhanan itu pengalaman. Pengalaman merasakan Tuhan. Saya mau nanya sobat Bapak Ibu, apakah Allah, Tuhan, apapun namanya, yang sering disebut-sebut oleh Bapak Ibu, ada pada Bapak Ibu sekarang? Ada. Terasa kehadirannya? Terasa. Bernapas nggak Bapak Ibu sekarang? Bernapas. Berdetak nggak jantungnya? Berdetak. Apakah untuk bernapas Bapak Ibu minta-minta supaya dikasih napas? Enggak. Supaya jantungnya berdetak minta-minta, ya Allah getarkan jantungku, begitu? Tidak. Supaya darah mengalir, ya minta-minta supaya darahnya mengalir? Tidak. Berarti di sini ada satu kekuatan. Kekuatan itu ada dan bisa dirasakan langsung sekarang, di sini saat ini sekarang. Tapi kita mengabaikan semua itu karena kita lebih percaya Tuhan yang dikonsepkan di kepala kita, yang dijelaskan dan diterangkan. Makin jauh kita dari pengalaman langsung yang harusnya terjadi saat ini. Paham sampai sini? Makanya ada hidup, ada menghidupi, ada dihidupi. Ulangi. Ada yang hidup, ada yang menghidupi, ada yang dihidupi. Yang hidup nih tidak pernah mati. Ulangi. Yang hidup tidak pernah mati. Kalau mati bukan yang hidup, tapi yang hidup bisa menghidupi yang mati, sehingga yang mati jadi dihidupi oleh yang maha menghidupi, yaitu yang hidup. Tubuh kita ini, ini mati karena yang hidup menghidupinya. Lalu kenapa yang hidup menghidupinya? Karena yang hidup ingin mengalami pengalaman hidup ketika berada di tubuh yang mati yang diberi hidup. Jadi siapa sebetulnya yang ingin mengalami pengalaman hidup? Yang hidup. Kalau yang hidup sudah tidak lagi mau mengalami pengalaman hidup, ya yang hidup pergi. Ketika yang hidup pergi, maka tubuh kita udah memang mati, cuman terhidupi oleh yang maha hidup. Betul nggak? Jadi sebetulnya kenapa manusia itu takut mati? Karena konsepnya salah tentang diri. Dia pikir dia itu asalnya mati dihidupkan, terus akan dimatikan. Padahal sebetulnya tidak ada yang dimatikan. Yang ada itu cangkang ini ditinggalkan oleh yang hidup. Itu aja. Yang hidup ya tetap hidup, gak mati-mati. Paham sampai sini? Jadi diri sejati Bapak Ibu itu apakah tubuh atau yang hidup itu? Yang hidup. Disebut ruhku. Ulangi sekali lagi supaya jelas ngajinya. Jadi diri sejati Bapak Ibu itu tubuh atau yang hidup? Yang hidup. Yang hidup mati enggak? Tidak. Lah kenapa kalian takut mati? Kan enggak ada yang mati. Ini nih tauhid tingkat tinggi nih, ya. Biar kalian mah belajar tauhid tuh mengesahkan Tuhan aja, mengesahnya enggak.
terlalu banyak konsep. Akibatnya apa? Tuhan yang Maha Hidup pun sekarang ini seolah-olah mati. Dan banyak orang yang masih percaya seolah-olah Tuhan itu ada di kitab suci. Padahal Tuhan hidup di sini. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa, bisa bernapas, bisa melangkah. Jadi sebetulnya tubuh ini karena diberi daya oleh Sang Hidup, jadi berdaya. Itu aja. Ngerti sampai sini? Ini pelan-pelan ya. Tadi makanya saya ajak ketawa-ketawa dulu biar rileks. Ngaji itu harus rileks. Kalian tuh terlalu serius hidupnya. Ya. Karena terlalu serius apa aja dipikirin. Jadi banyak penyakit. Ya. Ya. Ini wajah-wajah kalian kurang tertawa aja sebenarnya kalian itu. Ya. Kurang tertawa. Ya. Karena ya itu jadinya stres. Kelihatan wajah yang stres itu nggak jelas. Mau konsep atau mau pengalaman? Yes. Saya kasih tahu, konsep bukan pengalaman. Dari SD kita belajar membaca buku, betul? SMP membaca buku lagi, SMA membaca lagi. Udah gitu dihafalin, disebutnya hafiz. SMA ngapalin lagi, S1 ngapalin lagi, S2 ngapalin lagi, S3 ngapalin lagi, S teler, ngapalin aja terus. Apa? Kita ini hanya merasa tahu yang palsu. Yang dijali ke sini apa? Konsep. Pengetahuan lama yang diulang-ulang. Makanya lihat, konsep itu selalu basi, tidak pernah baru. Kalau pengalaman selalu baru. Dan pengalaman itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya kalau orang cerita ilmu hanya mengulang-ulang yang lama, 1400 tahun yang lalu, ya mengulang-ulang memori itu, konsep. Akhirnya kita menjadi kehilangan kesempatan untuk mengalami langsung. Karena merasa tahu dengan konsep, lalu kita tidak mau mengalami langsung. Orang sudah hafal sifat 20, tidak mau mengalami langsung. Orang sudah hafal Asmaul Husna, tidak mau mengalami langsung. Itulah bahayanya konsep. Konsep itu malah jadi hijab yang dapat menutupi kesadaran kita sendiri. Tapi agama kulit senang mengajarkan konsep. Tuhan dijelaskan, dosa dijelaskan, pahala dijelaskan, surga dijelaskan, neraka dijelaskan. Dan anehnya kita disuruh patuh pada konsep itu, disuruh tunduk pada konsep itu, padahal itu adalah konsep. Betul apa tidak? Iya. Contoh gini, orang tidak mau bohong itu karena takut neraka. Orang tidak mau bohong karena pengen surga. Padahal coba praktekkan di sini. Nggak apa-apa kalian bohong, nggak apa-apa. Sekali-kali saya bolehkan. Sekali-kali ya. Lalu rasakan ketika berbohong akibatnya seperti apa. Kan itu pengalaman. Daripada saya tidak mau berbohong karena takut masuk neraka. Padahal ketika kita berbohong, kita tuh sudah masuk. Kita sudah tersiksa oleh perasaan kita sendiri. Tapi pengalaman itu diabaikan karena kita percaya nerakanya can aya, nerakanya teh engke, jaga teh iraha. Karena dikonsepkan. Lalu pengalaman saat ini hilang. Betul nggak? Itu yang diabaikan Bapak Ibu selama ini. Ketika Bapak Ibu tidak bohong, merasa tenang, damai, tidak ada yang terluka.
tidak ada yang tersakiti, damai kan? Apa yang terjadi? Itu surga, sudah dirasakan saat ini. Coba kalian sebagai pasangan tidak berbohong, terbuka segalanya, saling cerita, tidak ada yang disembunyikan. HP namrak we, tuh disumput-sumput, dikasih password, tuh dasar tukang selingkuh. Yang suka selingkuh saya tanya nih, damai enggak? Kan pasti tersiksa kan? Ini saya ngaji yang langsung aja, udah kebanyakan konsep. Betul nggak? Iya. Coba kalian mau marah, sadar ada kemarahan, saksikan aja kemarahan itu, hanya disaksikan saja bahwa saya bukan kemarahan itu hanya memori masa lalu yang bereaksi terhadap situasi yang tidak disetujui saat ini. Tapi disadari, itu kemarahan hilang energinya. Tapi kalau dituruti itu sekemarahan, coba rasakan, tersisa nggak kalian? Wajah kalian jadi paling jelek di dunia, betul nggak? Jantung berdebar-debar, keluar dari mulut kata-kata yang menyakitkan. Kalian sudah meracuni semesta ini dengan satu kemarahan. Itu sudah di neraka. Boleh nggak kalau gitu marah? Saya bolehkan sekali. Tetapi rasakan akibatnya dari marah itu seperti apa. Situasi jadi tidak nyaman. Betul apa tidak? Itu. Jadi dia itu sadar karena mengalami langsung dan pengalamannya disadari itu. Maksud saya, nanti orang jadi orang baik bukan karena takut neraka, bukan karena pengen surga, karena dia sadar bahwa melakukan kebaikan itu ya asik, menyenangkan, membawa berkah bagi semuanya. Itu maksud saya, itulah pendidikan kesadaran. Dan selama ini, izin ya, kita ini dari SD sampai perguruan tinggi diajarkan pendidikan ketaatan, bukan pendidikan kesadaran. Kita taat karena takut, bukan karena sadar. Oke? Kerasa ya? Iya, kalian mah gitu-gitu aja dah ngajinya. Kemajuan. Nah, sekarang saya bahas. Semua konsep berasal dari masa lalu. Dan semua konsep berasal dari pengalaman orang lain. Sekarang saya mau nanya. Banyak gak yang cerita, oh dulu Nabi Muhammad itu sabar. Konsep atau pengalaman? Konsep. Ari maneh rek iraha sabarna. Oh, Nabi Muhammad itu kalau mau makan, dia ingat tetangganya sudah makan atau belum. Dia coba menghentikan makannya karena dia cari dulu tetangganya yang belum makan. Konsep atau pengalaman? Konsep. Kenapa kamu tidak melakukan itu sekarang? Kalau makan nih, antrian nih, prasmanan, ngambil nasinya setengah bola. Harusnya kan lihat dulu barisan berapa banyak. Ini nasi berapa banyak? Harusnya kan gitu. Betul nggak? Sate 20, yang antri 20, ari maneh nyokot 10. Oh kaera. Ini udah jelas tidak beragama yang kayak gini nih. Jadi lihat perilaku orang di situ. Di situ kan kelihatan.
Harusnya kan dia lihat makanan segini, lihat situasi, oh nasinya segini, supaya bisa makan semua, supaya semua kebagian. Harusnya kan ada pikiran itu. Betul nggak? Keserakahan, kemarahan, kebodohan, itu semua racun dalam kehidupan itu. Dan semua orang yang punya kemarahan, keserakahan, kebodohan, kemana-mana tuh bawa racun. Hidup selalu membuat susah orang lain. Bagaimana mau disebut rahmatan lil alamin model kayak gini? Jadi Bapak Ibu, konsep itu berasal dari masa lalu dan pengalaman orang lain. Kebenaran itu apa yang kita alami, bukan apa kata orang dikatakan lagi. Kalau saya ditanya, bagaimana saya mengalami Tuhan? Ya saya tidak bisa menjelaskan. Kan disebutnya juga pengalaman spiritual. Dan pengalaman spiritual itu tidak bisa dinilai oleh orang lain. Apalagi orang lain bilang saya sesat, nggak bisa. Kan itu pribadi saya yang mengalami. Nah, orang yang tidak mengalami kemudian menilai, so tahu aja. Betul nggak? Dan pengalaman spiritual itu bersifat pribadi. Jadi semua orang yang beragama lewat konsep, mereka itu sebetulnya hidup di masa lalu. Yang suka menceritakan masa lalu, masa lalu, masa lalu. Oh dulu, para nabi, oh dulu. Tidak pengen tuh jadi Musa. Tidak pengen tuh jadi Ibrahim. Tidak pengen gitu jadi Muhammad. Maksud saya, mengalami pengalamannya. Tidak pengen tuh jadi Yunus. Diceritakan di Al-Quran surat Al-A'raf 143. Ibrahim berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Tidak pengen gitu jadi Musa? Atau mau cerita, oh dulu Musa pernah minta melihat Tuhan, dapat apa kalian? Dapat apa? Nggak bosan gitu dongeng? Lalu apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku Musa, tapi lihatlah ke gunung ini. Pengen melihat Tuhan malah disuruh melihat gunung. Pasti itu bukan sembarang. Maka gunung dalam Al-Quran simbol dari kesadaran yang tertinggi. Makanya orang pergi haji kan ziarahnya ke gunung. Di Madinah ziarahnya ke Jabal Uhud, gunung. Di Mekah ziarahnya ke Jabal Sur, gunung. Ke Jabal Nur, gunung. Jabal Rahmah, gunung. Coba kalian itu waktu umroh, waktu haji diajak ziarah, protes nggak? Enggak, kalian mah hebat. Kalau saya dulu protes, kenapa ziarahnya ke gunung? Kan di Indonesia tidak ada ziarah ke gunung. Ada juga di Indonesia mendaki gunung. Betul nggak? Semua ziarah di Indonesia ke kuburan. Betul apa tidak? Di Indonesia ziarah ke kuburan, begitu sampai di Arab diajak ziarah ke gunung, nggak protes kalian? Nurut we, kumaha mau tawib. Kalau saya mah dulu protes, nah ke gunung. Kenapa Nabi Muhammad mengajarkan ziarah ke gunung? Karena perjalanan haji berkunjung ke Baitullah yang sejati itu harus mendaki. Mendaki berarti melepaskan semua ikatan-ikatan dengan selain dia. Makanya simbolnya juga gunung. Di Quran dikatakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhannya bertajalli di puncak kesadarannya Musa, gak pengen gitu, gak pengen gitu ngalami itu, atau pengennya cerita-cerita aja. Besok tiba-tiba udah jadi penceramah, cerita lagi, bosan gitu ya tengah dongeng we. Makanya kenapa di Quran Allah berfirman,
Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu sekali-kali berbicara apa yang kamu tidak alami, tidak kamu rasakan, tidak kamu buktikan. Kabura maqtan indallah. Allah gak ridho kalau kamu begitu. Itu kan sebetulnya sebuah larangan supaya kita berhenti membicarakan konsep. Jadi kita beragama selama ini mengalami atau konsep? Iman pada Allah konsep, iman pada malaikat konsep, iman pada kitab konsep, iman pada Rasul konsep, iman pada hari kiamat konsep, iman pada qada dan qadar konsep. Karena semua itu hanya dipercaya tanpa ingin mengalami. Paham maksud saya? Semua yang dipercaya tanpa kita mengalami, itu semuanya konsep. Padahal hidup kita kapan? Saat ini. Sekarang Bapak Ibu bernafas, pengalaman apa konsep? Pengalaman. Kemarin saya bernapas, pengalaman apa konsep? Konsep, udah lewat. Betul nggak? Udah lewat. Betul nggak? Makanya hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya kalau saya ditanya kapan waktu yang terbaik, ya sekarang. Siapa orang-orang yang terbaik? Semua orang yang sedang hidup bersama kita sekarang. Apa tingkah, apa perilaku yang terbaik? Lakukan kepada orang-orang terbaik yang hidup bersama kita sekarang hal yang baik. Itu aja. Kalian tidak mungkin melakukan yang tidak baik. Kenapa? Kalau saya tidak melakukan kebaikan sekarang, kapan lagi? Kan hidup sekarang. Dan semua orang yang sedang hidup bersama saya sekarang, itulah orang-orang terbaik yang diadakan semesta buat saya. Suami saya orang-orang yang terbaik, istri saya orang-orang yang terbaik, anak-anak saya orang-orang terbaik. Kapan melakukan kebaikannya? Sekarang. Rek irhadeuy. Cok, kapan? Kalau kamu mengatakan besok masih ada waktu, itu sudah kesombongan, ilusi manusia. Kalau semua orang sadar aja dengan itu, dia pasti ingin melakukan yang terbaik. Itu yang dikatakan dalam agama. Lakukan yang terbaik, seolah-olah ini ada hari terakhirmu. Itu bahasa agama. Bahasa sainsnya adalah hidup itu sekarang, di sini, saat ini. Paham sampai sini? Oke. Jadi kita beragama banyakkan konsep, banyakkan pengalaman. Berarti hidup kita di masa lalu atau di masa sekarang? Masa lalu. Basi apa tidak? Basi. Makanya semakin banyak basa-basi, semakin basi. Betul nggak? Iya. Saya ini sedang ceramah. Saya tidak bisa harus hilang dari perasaan tentang dia. Saya hadir di sini, saya sadari sepenuhnya saya ini adalah manifestasi dari dirinya. Sehingga saya tidak merasa sekarang yang sedang ceramah adalah diri saya. Sebetulnya adalah dia yang sedang menggunakan saya untuk mengalirkan pengetahuan ini pada Bapak Ibu semua. Jadi saya tidak pernah bisa untuk terpisah dari dia. Karena yang hidup sedang memberikan kehidupan kepada yang tidak hidup. Saya bisa mengangkat tangan ini aja sebuah kemewahan. Dan saya rasakan semuanya adalah kemewahan. Kalau tidak ada energi universal semesta yang menggerakkan saya tidak berdaya apa-apa. Jadi saya tidak bisa lagi untuk menengadahkan tangan ke langit, memohon kepada Allah, nggak bisa lagi. Karena Allahnya sudah bersama dengan saya. Yang menengadahkan tangan saya, justru kehadiran Allah dalam tangan saya. Kalau dia tidak hadir,
Saya tidak mungkin bisa itu. Kan lebih bagus begitu daripada menengadah ke langit. Emang Allah aya di mana? Di luhureun bulan. Paham sampai sini? Oke. Penjara yang paling berbahaya adalah bukan terasa gelap. Penjara yang paling berbahaya adalah terasa terang. Orang yang merasa gelap pasti cari cahaya, tapi orang yang merasa terang hari ini tidak mungkin ada di sini. Pasti inginnya mengajar terus, mengajarkan konsep. Betul apa tidak? Nggak bosan gitu? Jujur Bapak Ibu, ada nggak satu pengalaman Bapak Ibu di mana mendengarkan kajian-kajian ceramah-ceramah agama itu bosan? Ada nggak? Ada nggak? Jujur, acungkan tangan. Ya, bagus. Pengalaman bukan itu? Saya tanya, kenapa bosan? Karena mengulang-ulang yang ada di memori. Dan semua itu adalah konsep. Sedangkan yang dibutuhkan oleh kita saat ini apa? Pengalaman langsung. Makanya kadang-kadang saya tiba-tiba lagi kajian seperti ini ngajak Bapak Ibu untuk meditasi. Itu supaya mengalami langsung begitu. Dan sekarang juga Bapak Ibu sedang mengalami langsung. Bisa dengar suara saya. Kenapa? Karena ada yang menghidupi. Ada yang hidup. Sadar nggak kalau yang hidup ada di situ? Bersama Bapak Ibu? Bukan bersama lagi. Bahkan yang hidup itu sendiri adalah Bapak Ibu. Kan sadar, betul nggak? Gitu. Oke. Yang paling berbahaya adalah pendapat tentang kebenaran. Ini banyak yang berpendapat seolah-olah pendapatnya adalah kebenaran, padahal konsep, hasil baca buku, hasil baca kitab. Bapak Ibu, Quran itu pengalaman bagi Nabi Muhammad. Kalau kita belum mengalami ayat-ayat itu, bagi kita setiap ayat yang belum kita alami itu baru konsep. Tapi kalau sudah dialami jadi pengalaman. Paham? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah dialami sama Nabi Muhammad. Segala puji milik Allah. Dia adalah sang keberadaan yang meliputi semesta raya, termasuk meliputi diri saya. Beliau merasakan sang kehadiran itu ada dalam dirinya. Beliau merasakan sang kehadiran itu adalah sang keberadaan yang tidak pernah hilang dari dirinya. Beliau merasakan sang keberadaan itu menemani dirinya. Maka beliau tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas. Karena merasa bersama dengan dia setiap ruang dan waktu. Berdiri, duduk, dan berbaring. Tidak ada keterpisahan lagi dengan dia. Itu bersuatu kalimat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita senang mengulang-ulang kalimat itu supaya dapat pahala nanti di akhirat. Sibuk memperbaiki bacaan, sieun salah. Bukan menangkap pengalamannya. Ar-Rahmanir Rahim. Nabi Muhammad sudah mengalami. Maka ketika beliau ditanya, "Ya Muhammad, apa sih Ar-Rahman itu?" Beliau mengatakan, "Ar-Rahman Rahmanud dunya." Apa sih Ar-Rahim itu? Ar-Rahimud dunya wal akhirah. Beliau bisa menjelaskan. Beliau sudah mengalami Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Sudah merasakan cinta kasih Allah setiap ruang dan waktu. Saya bisa berkedip karena cinta kasih Allah. Saya bisa mendengar karena cinta kasih Allah. Saya bisa bersujud karena cinta kasih Allah. Saya bisa berdiri karena cinta kasih Allah. Bukan karena saya. Saya diberdirikan, saya dirukukan, saya disujudkan oleh Allah. Bukan karena upaya saya. Lihat orang-orang yang sombong. Merasa sujud hasil karyanya, merasa berdiri hasil karyanya, merasa ruku hasil karyanya. Habis ruku, sujud, berdiri, apa yang dia lakukan? Dia menghujat orang lain yang tidak melakukan itu seperti dia. Itulah yang dikatakan Sayyidina Ali, penyakit
orang alim adalah sombong. Padahal kalau kita sadar, yang menyembah dia, yang disembah juga dia. Gak ada kamu, gak ada kamu. La ilaha illallah. Allah tidak pernah meniupkan ruhmu, Allah hanya meniupkan ruhku. Tidak ada kamu. Lenyap ego, lenyap diri palsu. Yang ada cuma dia. Kalimat la ilaha illallah bagi sebagian orang hanya konsep. Bagi Nabi Muhammad itu adalah pengalaman. Tidak ada selain dia. Yang ada cuma dia. Beda orang yang mengalami la ilaha illallah dengan orang yang baca la ilaha illallah, beda. Bapak Ibu, makanya Nabi Muhammad mengambil nama Allah dengan 4 huruf, alif, lam, ha. Kalau kita baca lafaz Allah, Allah, A-nya itu ada di pangkal sini, Allah. Kenapa? Orang yang stroke bibirnya tidak bisa bergerak, dia masih bisa mengucapkan Allah. Karena mulainya bukan dari sini, mulainya dari dalam. Allah. Hebat. Kalau alifnya dibuang, tinggal lam, ha. Dibacanya jadi lillah. Lillah. Bismillah. Alhamdulillah. Billah. Lillah. 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 Lillahi ta'ala. Lillah. Lillah itu ya sudah, semua adalah dia. Hebat ya. Coba kalau lamnya dibuang, tinggal lam sama ha. Lahu, lahu, semua miliknya. Hebat gak? Di balik lafaz Allah itu. Sekarang buang alifnya, buang lamnya, tinggal ha. Hu, 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 hu. Dia, semuanya adalah dia. Bahkan aku pun tidak ada. Di titik itu kita akan menemukan kedamaian, keheningan yang luar biasa. Hilang segala keakuan. Hebat nggak? Itu dibalik kalimat Allah saja, sebegitu dalamnya. Kalau itu jadi pengalaman, tapi hanya sebatas konsep, buat apa? Jadi yang paling berbahaya apa? Pendapat tentang kebenaran. Dan itu adalah belenggu. Agama kulit mengganti pengalaman dengan kepercayaan bodong. Nyaris tidak boleh mengalami. Nu penting mah percaya. Betul? Bodong gak itu? Saya mau nanya Bapak Ibu jujur, apakah Bapak Ibu bisa percaya tanpa mengalami? Ulangi pertanyaan saya. Apakah kita bisa percaya tanpa mengalami? Dan percaya itu dasarnya harusnya mengalami. Saya lebih menghormati orang yang percaya sedikit tapi semua yang dia percaya sudah dialami, daripada percaya banyak semuanya bodong. Itu yang di Quran disebut penyakit kulit. Makanya orang yang punya penyakit kulit itu suka menular. Coba orang bodoh disebarkan aja isu, ya, isu, ya,
Dia bisa melakukan gerakan dengan isu itu, dengan kebodohannya, bisa membakar rumah orang, bisa menghancurkan harta orang. Betul apa tidak? Itu. Jadi Bapak Ibu, mau nggak percayaannya nggak bodong lagi? Ya, belajar mengalami. Cari orang yang mengajarkan kita untuk mengalami. Mengalami Allah, mengalami malaikat, mengalami kitab, mengalami kiamat. Kiamat itu bukan hari kehancuran, hari kebangkitan, kan sudah saya jelaskan. Jadi masalah besar manusia bukan hanya ketidaktahuan. Ulangi, masalah besar manusia bukan hanya ketidaktahuan, tapi apa? Konsep. Ketidaktahuan tidak berbahaya, tapi konsep mengajarkan manusia merasa tahu. Dan ketika merasa tahu, dia jatuh jadi orang bodoh. Baru tahu dikit aja, besok-besok sudah beli sorban. 150.000 udah kayak wali murid maksudnya. Terus aja dandan di luar, ya, dandan itu dandan ini bersolek, tapi semua yang dibicarakan adalah konsep. Penting Bapak Ibu, saya bicara ini supaya semua orang sadar bahwa konsep itu tidak bisa diandalkan. Tapi pengalaman langsung, itulah harta karun yang luar biasa. Dan kebenaran tidak pernah bisa dikonsepkan. Ketika menjadi konsep, kebenaran itu hilang nyawanya. Saya mau nanya Bapak Ibu, Allah, Tuhan, kebenaran? Kebenaran? Benar. Tapi begitu dikonsepkan, dijelaskan, kebenaran ini menjadi terbatas. Mati. Kenapa manusia mencintai konsep? Karena manusia merasa aman dengan nina bobo dari pikirannya sendiri. Merasa aman, seolah-olah dia tahu, padahal semua tidak mengalami. Manusia merasa tahu, merasa mengerti, padahal itu bukan kebenaran, melainkan hanya bayangan dari kebenaran. Jadi konsep itu bukan kebenaran, itu hanya bayangan dari kebenaran. Bapak Ibu, mau nggak saya nikahkan Bapak Ibu dengan bayangan dari orang yang Bapak Ibu rindukan? Yang benar, saya nikahkan kamu dengan orang yang kamu rindukan, yang kamu sayangi, tapi bayangannya aja. Mau nggak? Nggak mau ya kalau giliran menikah ya. Tapi selama ini giliran kebenaran senang dengan bayangan. Betul nggak? Senang dengan dongeng, dengan cerita, luar biasa. Jadi banyak sekali manusia yang menukar pengalaman langsung dengan kata. Tuhan, pencerahan, kesadaran, meditasi, semua kata. Dan kalau sudah jadi kata, hati-hati. Ya, Bapak Ibu menjelaskan pencerahan adalah, ada untungnya nggak kayak gitu? Tidak. Bapak Ibu sedang mengalami sumpek, ya. Tiba-tiba Bapak Ibu sadar, kan yang berpikir itu bukan saya. Saya lebih luas dari pikiran. Saya adalah ruang tempat pikiran itu terjadi. Saat itu Bapak Ibu mengalami pencerahan tanpa definisi. Mau gitu apa tidak? Itu bisa terjadi setiap saat. Daripada otak kita dijejalin, Bapak Ibu, pencerahan adalah ada mal ditaros di akhirat oge. Kesadaran adalah buat apa? Meditasi adalah buat apa?
Semuanya konsep. Yuk, saya di Bumi Spiritual Indonesia tidak mengajarkan konsep. Saya mengajarkan pengalaman langsung. Karena saya sadar segala sesuatu yang diberi nama menjadi terbatas. Betul nggak Bapak Ibu? So, apa aja diberi nama jadi terbatas. Nih ya, barang ini diberi nama Saiful Karim, terbatas. Padahal di sini banyak sekali sebetulnya yang tak terbatas. Saya pernah jadi dosen. Kalau mahasiswa saya dengar kata saya Saiful Karim, oh itu dosen saya, kan terbatas. Padahal di balik ini ada sesuatu yang tanpa batas, betul nggak? Ada ginjal di sini yang bekerja luar biasa, ada jantung yang sampai sekarang belum tahu kenapa dia bisa berdetak dengan sendirinya, ada otak yang bisa merangkai kata-kata seperti ini, bagaimana dia bisa bekerja? Di sini tuh banyak yang tidak terjelaskan. Tapi begitu disebut nama Saiful Karim, apa yang terjadi? Oh itu penyebar ajaran sesat. Begitu diberi nama, jadi terbatas. Makanya Bapak Ibu saya kasih tahu, coba belajar sekarang. Nanti keluar dari sini, lepaskan dari segala nama. Begitu kita lihat bulan, ini sudah terkonsep di sini. Bulan adalah, lihat matahari, matahari adalah. Kehebatan bulan dan matahari itu tidak akan terasa lagi gara-gara diberi nama. Coba Bapak Ibu, pernah nggak sakit perut? Diberi nama sakit perut. Padahal peristiwanya di sini sangat kompleks, tak terjelaskan. Betul nggak? Gara-gara dikasih tahu judul kasih perut, sakit perut, udah jadi terbatas. Jadi semua di semesta ini menjadi terbatas karena diberi nama. Sadar nggak? Oke. Pikiran senang dengan kata. Pikiran ini senangnya mengoleksi pengetahuan. Karena apa? Ya, kata itu tidak menuntut transformasi. Tidak ada risiko Bapak Ibu. Ya, coba ngaji konsep aja, nggak ada risiko. Kan risiko itu kalau kita sudah praktek. Betul apa tidak? Iya. Tapi Bapak Ibu memang tidak suka risiko ya. Tapi hasilnya pengen besar. Betul nggak? Ini aneh kan? Berlawanan dengan hukum alam. Jadi konsep adalah penjara yang terlihat indah, padahal sebetulnya jauh dari kebenaran. Makanya sekarang Bapak Ibu harus bisa membedakan ini orang kajiannya konsep atau pengalaman. Bisa membedakan. Ya. Saya juga sekarang sedang mengajarkan konsep tentang konsep. Karena pengalamannya belum. Tetapi saya bersedia untuk membimbing kalau mau mengalami. Ngerti maksud saya? Makanya pengetahuan itu harus memenuhi 3 asas. 1, asas koherensi. Pengetahuan itu harus tidak bertentangan dengan akal pikiran yang jernih. 2, pengetahuan itu harus memenuhi asas korespondensi. Pengetahuan itu harus nyata dan bisa dibuktikan. 3, pengetahuan itu harus memenuhi asas pragmatis. Pengetahuan itu membawa manfaat, membawa keselamatan, bukan hanya koleksi ilmu. Betul nggak? Ada nggak orang ilmunya banyak tetapi celaka oleh perilakunya sendiri? Ada? Ada. Mereka yang ditangkap oleh KPK, Jaksa Agung, Polri, coba perhatikan. Mereka ini bisa jadi pengetahuannya banyak, pinter, tapi keblinger. Kenapa? Hanya sebatas konsep. Betul apa tidak omongan saya? Ada juga orang ngomong hadis banyak, ngomong Quran ayatnya banyak, besok-besok pelecehan seksual. Konsep atau pengalaman?
Konsep adalah penjara yang terlihat indah, tetapi itu jauh dari kebenaran. Agama kulit tidak mengajak kita untuk melihat dan membuktikan, hanya mengajak kita untuk percaya. Yuk Bapak Ibu, jujur ya, dari kecil Bapak Ibu diajak untuk membuktikan atau untuk percaya? Hanya diajak untuk percaya. Dan hebatnya Bapak Ibu percaya. Hebat nggak Bapak Ibu? Hebat kan? Hebat apa? Oh itu ya, maaf saya nggak tega nyebutnya. Nggak tega saya. Untung ada yang bilang tadi ya. Dari kecil kita itu diajarkan untuk percaya, bahkan nyaris tidak boleh bertanya. Betul nggak? Nggak boleh bertanya. Seolah-olah yang diceritakan itu adalah kebenaran, padahal itu cerita yang diulang-ulang. Saking diulang-ulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Dikonfirmasi sama Quran aja udah jauh. Kata Quran, surga itu tempat di mana kamu masih bernafas, langit dan bumi masih ada. Neraka juga sama, tempat di mana kamu masih bernafas, bahkan langit dan bumi masih ada, kata Quran. Tapi kata konsep, katanya surga itu nanti, neraka itu nanti. Kan begitu? Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya. Padahal guys, cari cing di neraka. Udah percaya sekarang? Ya, mulai sekarang kan udah mulai berkurang ya marahnya. Karena marah itu neraka apa surga? Neraka. Paham ya? Itu. Coba lihat tuh. Ada orang marah-marah, ya, marah-marah. Nah, ini tuh dia sudah jadi neraka. Na itu artinya api, ra itu radiasi, ka itu dari loka. Naraloka asalnya. Ya. Dia itu sudah terkena radiasi dari api. Sumbernya di mana? Sumbernya masa lalu. Lihat saya semuanya. Ada memori masa lalu, ada luka masa lalu. Luka itu terpicu oleh stimulus dari luar. Makanya bahayanya itu ketika alam bawah sadar kita nggak didetoks. Setiap ada stimulus dari luar, semua memori masa lalu, luka masa lalu muncul. Jadi kemarahan. Marah itu karena apa? Memori kita tidak cocok dengan kejadian ini, lalu menolak. Paham? Oh, marah tuh ya? Pernah lihat orang marah? Pernah atau sering? Siapa itu? Nah, ketika dia marah, lihat saya, dia itu jadi jadi api. Dia meradiasikan ra dengan mulutnya, dengan perangainya, dengan matanya yang belotot, itu meradiasikan. Lihat saya semua, orang yang kena radiasi marah juga. Nah, itu namanya naraloka, tempat yang terkena radiasi dari api. Nah, orang ini ya, meradiasikan api lagi, meradiasikan. Yang ini tambah marah lagi. Nah, terus begitu. Itu neraka. Segitu nyatanya kelihatan sekarang. Dan itu terjadi sama orang-orang yang bernapas. Benar gak omongan saya? Coba yang tidak bernapas dimarah-marahin. Benar marah-marahin orang yang tidak bernafas. Yang sudah tidak bernafas marah-marahin. Jadi ternyata betul kata Quran, naraloka itu harus bernapas. Kalau tidak bernapas kan tidak terkena radiasi. Coba orang yang tidak bernapas disabunin sabun colek juga nggak apa-apa. Padahal biasanya itu pakai sabun apa itu? Yalah pokoknya begitulah. Saya tidak berani nyebut namanya. Karena tidak bayar sama saya.